Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Amartek yang mana kita bakal bahas terkait hal-hal menarik dan seru tentunya terkait dengan industri IT terutama ya teman-teman. Nah, di sini perkenalkan saya Algat. Dan perkenalkan, aku Sekar. Di sini aku dan Mas Agat akan menjadi host ya untuk menemani podcast hari ini. Dan untuk tema hari ini Mas Agat, kita akan membicarakan tentang tren job hopping di kalangan Gen Z dan juga Gen Y, terutama untuk sektor startup ya dan juga IT consultant gitu Mas Agat. Kenapa sih anak muda zaman sekarang itu cenderung mudah ya berpindah-pindah kerja gitu? Apakah ini langkah yang bijak gitu Mas Agat? Oke, nah jadi teman-teman, demi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang cukup engaging ya kalau menurut saya pribadi. Nah, di sini kita udah menghadirkan dua narasumber spesial langsung dari Amartek, orang-orang yang profesional yang udah cukup lama nih teman-teman membahas terkait hal ini juga. Nah, jadi kita mari saya perkenalkan ya. Yang pertama ada Mbak Devi, ini selaku lead HR dari Amartek. Tepuk tangan dong teman-teman. Lalu Mbak Devi nggak sendiri ya, ada juga Mbak Mega Ratna selaku lead recruiter di Amartek. Ini mungkin dari Mbak Devi sama Mbak Mega bisa memperkenalkan dirinya sedikit nih, mungkin kayak jangka waktu kerja dan lain sebagainya. Silakan nih. Oke. Hai, nama aku Devi. Nama lengkapnya Yosefin Devi Astari. Bisa dicari di sosial media, LinkedIn, ada semua. Ada semua ya. Aku HR lead dari Amartek dan udah bergabung di Amartek kurang lebih 1,5 tahun. Oh, oke. Dari Mbak Mega? Aku dengan Mega Ratna Yulianti di sini sebagai talent acquisition Amartek. Di Amartek mungkin sudah jalan 3 tahun ya. Oh, wow, oke ya. Nah, teman-teman di sini kita langsung mulai aja nih teman-teman. Sebenarnya kita santai aja sih. Kita bakal ngobrolin terkait yang topik tadi yang udah sempat disampaikan Mbak Sekar ya, yaitu job hopping yang ada di kalangan Gen Y dan Gen Z juga. Nah, mungkin di sini kalau teman-teman di rumah juga pengen tahu kan, job hopping itu apa sih? Nah, jadi kita pengen tahu nih, mungkin mulai dari definisi dulu ya. Untuk mulai, ya apa sih itu definisi dari job hopping menurut para ahlinya nih, mulai dari Mbak Devi dulu. Yoi. Oke. Mungkin ini udah banyak orang yang tahu gitu ya, apa sih job hopping gitu, atau mungkin gampangannya pindah-pindah kerja dalam kurun waktu yang singkat gitu. Cuma masalah singkatnya itu juga masih menjadi perdebatan sana sini gitu kan. Ada yang bilang kurang dari setahun udah pindah, ada yang kurang dari 2 tahun udah pindah gitu kan. Tapi intinya adalah job hopping ini memang orang-orang yang memutuskan untuk berpindah pekerjaan, berpindah karir, berpindah perusahaan dalam kurun waktu yang cukup cepat gitu. Ya mungkin rata-rata sekitar 1-2 sebelum 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Dan mungkin ini kayak muncul karena ada shifting atau ada perubahan gitu ya dari generasi sebelumnya, mungkin generasi orang tua kita ke generasi yang lebih muda kita gitu ya, Gen Z dan Gen Y. Kebalik ya? Kebalik. Antara Gen Y dan Gen Z yang mungkin lebih cepat untuk berpindah pekerjaan gitu ya dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya bukan tren yang baru ya. Ini tren yang mungkin sudah lama. Sudah ada. Mungkin dari sejak startup muncul, dari sejak ya sebelum pandemi itu juga mungkin udah mulai banyak job hopping ini mulai banyak dilakukan oleh generasi-generasi kita gitu. Dari sebelum pandemi malah ya Mbak Sekar ya. Betul. Jadi ternyata job hopping ini bukan sebuah tren yang baru juga ya Mbak ya, sudah dari pandemi dan mungkin juga karena demand-nya IT yang naik juga ya Mbak. Betul, karena kan dunia industri IT, di industri startup itu sangat dinamis gitu ya. Jadi perubahan yang sangat cepat itu juga yang mungkin membuat atau mendorong teman-teman Gen Y, Gen Z untuk elevate their career gitu kan dengan cara job hopping tadi. Itu cukup menarik juga ya. Nah, mungkin kita berlanjut ke Mbak Mega ya, Mas Agat. Nah, Mbak Mega sebagai seorang rekruter yang sudah cukup lama ya berkecimpung di industri IT nih, sebetulnya apa sih Mbak kira-kira alasan umum gitu ya orang-orang memutuskan untuk job hopping dari satu startup ke startup lainnya? Gitu. Oke, kalau ditanya alasan sebetulnya jawabannya sederhana, simple. Ya karena ada peluang, ada kesempatan dan ada demand gitu. Terlebih yang tadi Mbak Devi bilang ya di bisnis IT ini memang terbuka lebar ya kesempatannya gitu, dinamis, kemudian juga fleksibel gitu. Ketika ada kesempatan
dan yang ditawarkan ini mungkin kepada Gen Z gitu ya, yang usianya relatif cenderung pada muda-muda, di mana mereka pasti tidak ada ketakutan gitu ya untuk mencoba hal baru, malah cenderung curious gitu ya, ingin mencoba kan ya. Dan tentunya dengan penawaran itu kan ada benefit-benefit yang juga coba diberikan gitu ya. Apakah itu dari sisi benefit kenaikan income yang cukup signifikan gitu, kemudian juga benefit dari sisi mungkin project-project yang coba ditawarkan oleh perusahaan yang mencoba approach ini juga dirasa lebih challenging gitu ya. Hal-hal tersebut yang bisa menjadi magnet untuk teman-teman Gen Z atau bahkan Gen Y gitu untuk melakukan job hopping atau pindah-pindah kerja ini sebelum durasi maksudnya dalam durasi singkat gitu ya pindah kerjanya gitu. Jadi sebetulnya alasannya karena itu. Oke. Nah, kalau yang Mbak Mega bilang tadi mungkin sama Mbak Devi kan ini anak-anak udah pada job hopping tuh dalam kurun waktu under 2 tahun nih, 1,5 tahun udah pindah. Nah, kira-kira ada faktor nggak sih yang mempengaruhi job hopping ini? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin teman-teman di rumah juga udah pernah dengar itu dengan istilah FOMO atau fear of missing out, yang mana orang-orang kan di zaman sekarang udah bisa langsung membandingkan dirinya dengan teman-temannya tuh. Nah, kalau jadi di sini aku pengen tanya nih mungkin dari langsung sama expertnya nih. Nah, kira-kira yang FOMO itu ya turut mempengaruhi nggak sih ke job hopping dari anak-anak ini sehingga dibawa under 2 tahun gitu loh. Mungkin mulai dari Mbak Mega mungkin. Oke. Tentu saja ya, kalau fenomena FOMO kan sekarang lagi cukup banyak gitu ya di masyarakat gitu. Dan yang harus digarisbawahi, yang namanya pindah pekerjaan itu jangan sampai karena alasan FOMO itu tadi, Mas Alga, Mbak Sekar. Okay. Jangan sampai karena teman-temannya ikut pindah nih, misalkan gue kemarin dapat tawaran nih, oke banget nih gaji yang dikasih nih, padahal mungkin dia belum ada 6 bulan gitu ya, bahkan belum 6 bulan, kemudian karena alasan-alasan temennya pindah dengan semata-mata karena kenaikan gaji yang lumayan gitu, terus dia ikut-ikutan gitu. Nah, itu kan sebetulnya keputusan jangka pendek ya, keputusan jangka pendek yang tidak strategis gitu. Nah, itu yang harus dihindari gitu. Namun akan tetapi apabila memang alasan kepindahan secara job hopping ini cukup kuat gitu, apakah karena memang di perusahaan tersebut ada efisiensi dan sebagainya gitu, ya itu dipersilahkan untuk pindah gitu. Jadi tetap harus dibutuhkan reason yang kuat gitu. Betul. Ya, kurang lebih. Intinya jangan sampai FOMO tadi ya. Jangan sampai FOMO ya. Jangan gara-gara hal keputusan pendek tadi ya mungkin ya, sehingga kita memutuskan untuk job hopping kayak gitu. Nah, kalau yang kita udah dengar kan job hopping itu mungkin ada kayak ya semacam ambigu lah ya, bisa positif bisa negatif juga. Nah, jadi kita mau tanya nih mungkin ke Mbak Devi kali sekarang. Nah, kira-kira dari job hopping ini apakah dia punya sisi positif sama mungkin hal yang kurang baik nih dari job hopping itu apa sih kayak gitu, mungkin dari pandangan HR kayak gitu. Oke. Kalau tanya sisi positif atau negatif tergantung ngelihat dari point of view-nya siapa dulu gitu ya. Mungkin aku karena sebagai HR aku mencoba untuk melihat dari sisi kacamata perusahaan dulu nih, dampak positif dan negatifnya seperti apa. Kalau dampak negatif ya mungkin yang paling kentara adalah akan dipertanyakan juga kan sama perusahaan, loyalitasnya kita tuh seberapa loyal sih kita ke perusahaan. Tapi yang perlu dikritisi juga adalah definisi loyal tadi juga apa gitu. Apakah loyal tuh semata karena kita kerja 10 tahun, 20 tahun di satu tempat yang sama gitu kan, terus kemudian kita ini dianggap loyal gitu kan, walaupun misalnya karyawan tersebut itu tuh karyawan yang secara skill, secara kompetensi itu udah nggak bisa dikembangkan lagi gitu, atau biasanya kalau di HR itu disebutnya deadwood gitu ya, alias udah dalam tanda petik kayak kayu mati gitu, jadi nggak bisa berkontribusi. Terus kemudian karena dia tidak bisa ditingkatkan lagi, dia tidak memutuskan untuk pindah, ini loyal, wah ini bagus banget gitu kan, padahal belum tentu gitu kan. Nah, dampak negatifnya ya loyalitas itu dipertanyakan. Cuma sekali lagi loyal itu nggak cuma sekedar kita lama bekerja aja, tapi kayak seberapa besar sih usaha kita, kontribusi kita di perusahaan yang udah kita lakukan gitu. Itu kan juga termasuk dari loyalitasnya gitu ya. Jadi itu dari kacamata company. Kalau dampak positifnya dari orang-orang yang berpindah pekerjaan lebih cepat, dari point of view company juga banyak gitu. Kayak misalnya nih, boleh dong di-share sedikit. Ya. Misalnya nih orang yang sudah bekerja di beberapa perusahaan yang sebelumnya banyak gitu ya.
kemudian beberapa industri yang berbeda gitu, kemudian masuk ke perusahaan A, perusahaan kita. Bisa jadi dia membawa knowledge baru, bisa jadi dia membawa membawa informasi baru, membawa proyek-proyek baru yang sekarang lagi dibikin sama si perusahaan kita. Jadi kita butuh orang-orang yang punya knowledge tersebut, yang punya kapabilitas tersebut untuk join ke company kita. Nah, itu kan suatu hal yang kita butuhkan juga nih. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu kan, yang perusahaan butuhkan, kemudian orang ini juga dapat kesempatan untuk berpindah di perusahaan kita gitu. Jadi ada pertukaran knowledge, pertukaran teknologi, informasi yang mungkin didapat oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman di industri pekerjaan yang beda-beda sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ini sekali lagi kami sebagai tim HR dan recruiter itu tidak menganggap bahwa job hopping itu sesuatu yang sangat negatif. Job hopping itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi momok besar gitu ya bagi kandidat ataupun kita bagi pemilik perusahaan, nggak juga gitu, karena memang ini tren yang berbeda dari generasi sebelumnya gitu. Jadi ya jangan takut kalau memang kalian memang job hopping. Cuma itu tadi yang Mbak Mega sempat mention, reasonnya harus jelas gitu, dan kontribusi apa sih atau portofolio apa sih yang udah kalian bikin gitu ya di perusahaan sebelumnya yang bikin kalian ngerasai pede, yakin bahwa aku pindah karena aku pengen ini gitu. Jadi bisa dibuktikan dari CV, dari portofolio, reason yang tadi dijelaskan Mbak Mega gitu. Yang bisa di-track lah ya Mbak Ska. Iya betul, jadi memang selain dari sisi positifnya gitu ya, job hopping itu juga ternyata ada dampak negatifnya tadi, seperti dipertanyakan loyalitasnya gitu ya Mbak. Cuma memang loyalitas itu tidak jadi istilahnya satu-satunya alasan ya Mbak ya, karena kan yang dilihat lagi nih kontribusi apa yang sudah diberikan ke perusahaan kurang lebih gitu ya. Ini menarik juga ya Mas Algat ya untuk dibahas gitu. Nah ini kebetulan ada salah satu faktor juga nih Mbak yang sering disebutkan gitu ya, bahwa Gen Z dan Gen Y itu cenderung biasanya memiliki ekspektasi yang tinggi nih terhadap karir ya. Jadi mereka berharap karirnya berprogres dengan cepat, bukan sekedar harus stay di satu company dalam jangka waktu panjang gitu ya. Ini kira-kira gimana kalau menurut Mbak Devi tanggapannya? Oke. Mewakili kita Gen Y ya, Gen Y dan suara-suara Gen Z. Aku menganggap bahwa alasan teman-teman untuk pengen karir lebih cepat itu alasan yang sangat valid gitu. Mungkin bisa bertanya pada diri sendiri dulu. Gaji tinggi. Ya, bertanya pada diri sendiri dulu gitu. Kenapa pengen berprogres karir lebih cepat gitu? Karena ya kita hidup di era internet, sosial media itu ada gitu, bandingin dengan di era orang tua kita yang mungkin nggak ada akses informasi sebanyak yang kita punya sekarang kan. Jadi mungkin orang tua zaman dulu ya taunya bekerja ya 10 tahun. Itu masih singkat gitu. Masih singkat bagi mereka malah ya. Bagus gitu ya. Orang tuaku aja di satu perusahaan yang sama sebagai guru 35 tahun, dari dia ngajar tahun 70-an sampai aku lupa deh tahun berapa, 2000-an baru pensiun gitu. Mungkin orang tua Mbak Mega juga kan kerja di satu perusahaan yang sama gitu kan. Tapi kalau sekarang kan informasi kita kan banyak banget ya. Ada sosial media, ada LinkedIn, ada ChatGPT, ya kan bisa aja gue tanyain apa aja di situ bisa kan. Benar-benar. Jadi dunia terlihat berlari cepat gitu kan. Betul. Dan itu juga membuat kita sebagai generasi yang muda kan, terutama dalam memilih karir tuh kayak, kok aku masih di sini aja ya gitu. Kayak yang lain udah sampai lead, kok aku belum gitu. Jadi itu membuat kita mungkin jadi kayak pengen nyoba untuk elevate karir dengan cara job hopping. Jadi itu alasannya valid juga gitu ya. Karena aku sebagai Gen Y juga mengamini hal yang sama sebenarnya gitu. Oke, jadi balik lagi tadi terkait pergeseran tren ya, berarti Mbak Devi ya. Kalau dulu tuh loyalitas aspek penting banget gitu ya, kalau bisa kerja berpuluh-puluh tahun. Kalau sekarang justru Gen Y Gen Z itu lebih melihat kesempatan yang terbuka ya Mbak ya. Karena Mbak Mega ada mention juga ada kesempatan, ada peluang, ada pasarnya. Iya, betul. Nah, kemudian
kemudian balik nih ke Mbak Mega. Sebetulnya kalau misalkan dari sisi proses rekrutmen gitu ya Mbak, ketika bertemu dengan kandidat yang apply gitu ya Mbak, tapi memiliki riwayat job hopping gitu, itu bagaimana sih penilaiannya ya Mbak ya dari sisi perusahaan dan rekruter? Pandangannya. Ya, betul. Karena pekerjaan saya rekrutmen dan setiap hari memang banyak ya menjumpai teman-teman kandidat ini yang memang dari sisi resumenya kelihatan banget nih job hoppingnya gitu. Kita lihat oh ya setahun pindah, ada apa ini kan itu ya pertanyaannya ya. Jadi betul, again adalah reasonnya. Kita harus tahu dulu kenapa nih job hoppingnya gitu. Apakah memang karena tadi kondisi perusahaan misalkan mengharuskan dia untuk move dalam jangka waktu yang pendek gitu. Misalkan perusahaannya tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya misalkan atau efisiensi. Nah, itu kan alasan yang sangat valid ya gitu. Atau apakah dari internal kandidat itu sendiri misalkan tidak culture fit gitu ya, ataukah dia tidak mampu untuk melakukan tanggung jawabnya di perusahaan tersebut sehingga dia memilih untuk quit gitu. Padahal itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa kita bilang red flag ya, itu kan tidak disarankan gitu ya. Dan rekruter itu tahu loh, jangan salah, kita tahu nih misalkan ada sesuatu yang seperti itu, tahunya dari mana ya, kita kan melakukan reference check gitu ya, salah satunya itu kan, sehingga kita bisa mengetahui nih riwayat pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi kalau dilihat dari kacamata rekruter itu banyak sekali profil-profil teman-teman yang job hopping gitu, tetapi kita tidak langsung menjudge itu sebagai sesuatu yang negatif atau profil yang tidak ideal gitu ya. Bisa jadi tadi nih dalam jangka waktu setahun itu ternyata kandidat tersebut memberikan kontribusi signifikan di perusahaan sebelumnya gitu. Misalkan memberikan apa ya proyeknya, misalkan dia berkontribusinya apa di situ gitu, dan misalkan meninggalkan sebuah legacy gitu ya yang bisa juga ditawarkan ke perusahaan kita nanti misalkan orang tersebut pindah di perusahaan kita gitu kan. Intinya jangan jadikan quit itu sebagai jalan satu-satunya untuk kita akhirnya memutuskan pindah secepat itu gitu. Kita harus berusaha dulu dong, misalkan ada kesulitan dan sebagainya ya, karena sebetulnya manusia itu didesain untuk bisa adaptasi kok gitu. Jadi teman-teman muda ini, kalian masih muda kan ya, nah itu jangan sampai mudah putus asa sehingga jalan satu-satunya adalah gue harus resign nih di sini kurang nyaman, di sini gajinya kecil misalkan kayak gitu ya. Gain knowledge, gain experience sebanyak-banyaknya dulu, baru ketika kamu pengen pindah ya decide dengan bijaksana dan riset juga ya tentunya. Wah, gokil banget sih. Gila, aku tadi udah sempet saking seriusnya gitu loh, gue sampai gak bernafas dikit ya karena Mbak Mega juga. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya untuk teman-teman di IT industri kayak kita dan juga di startup, penting banget untuk apalagi yang technical ya. Kebetulan kalau kita di sini kan generalis ya, tapi kalau untuk yang technical pastiin teman-teman memang punya portofolio yang bisa dibuktikan gitu, karena itu penting banget ketika misalnya teman-teman mau berpindah dari satu company ke company yang lain gitu. Karena kami di IT Consultant, kebetulan kita kan di IT Consultant ya. Kalau di IT Consultant yang kita lihat itu juga adalah history history portofolio dia gitu kan. Jadi kayak udah pernah ngerjain project apa aja, deliverable-nya gimana, projectnya seberapa lama, kemudian tools apa yang dipakai dan sebagainya. Itu yang harus di-build sama teman-teman yang ada di IT industri gitu ya, untuk bisa menunjukkan seberapa potensialkah gitu ya kalau misalnya teman-teman mau berpindah pekerjaan atau berpindah karir gitu. Pasti teman-teman yang IT ketika ngomongin portofolio udah tahu sih, pasti ada yang pakai macam-macam ya tools untuk membuat portofolio kan banyak gitu. Jadi bangunlah portofolio itu gitu. Jadi portofolio itu bisa jadi nilai plus banget ya bagi ya untuk perpindahan ke company berikutnya. Nah, jadi itu juga kayak sebagai sebagai bahan kita untuk bikin strategi ya. Nah, jadi yang seperti Mbak Mega bilang, ini bukan cuma terkait cari kesempatan, cari peluang, tapi ya gimana juga kita bisa lihat diri kita juga dan bangun diri kita, seperti itu ya Mbak Mega ya. Betul. Nah, sama Mbak Mega sama mau tanya nih mungkin ke Mbak Mega juga, kalau itu selain job hopping ada nggak sih yang mungkin bisa jadi alternatif kita biar bisa tetap naik karir walaupun mungkin masih di tetap company yang sama, atau ya mungkin ada cara lain lah gitu-gitu. Selain job hopping. Betul, gitu ya, selain job hopping ada nggak sih buat kita juga kayak gitu, Mbak Mega? Jika memang goalsnya adalah ingin meningkatkan karir gitu ya,
tanpa harus melakukan job hopping tentu saja bisa ya Mbak Devi ya gitu. Karena kan di suatu perusahaan itu kan sebetulnya kesempatan juga selalu ada ya gitu. Asal kita pintar-pintar aja sebetulnya untuk mencari di mana kesempatan itu ada gitu. Misalkan tanpa harus pindah ya kita bisa melakukan ada namanya internal mobility ya. Jadi di situ itu kita nggak harus pindah nih ke company lain, tapi misalkan kita pindah ke divisi lain gitu. Tentunya skillnya juga sesuai dengan yang kita punya ya gitu. Misalkan pindah divisi, ternyata kita melihat tuh, divisi ini sepertinya kok projectnya lebih cocok di saya gitu ya. Ya sudah, coba aja tanya-tanya, coba aja cari tahu gitu kan. Barangkali ternyata kita bisa lebih perform di divisi tersebut gitu ya. Gitu kan, jadi kan kita bisa menunjukkan kemampuan kita yang ternyata lebih sesuai gitu kan. Lalu yang kedua misalkan ya kita harus self enrichment juga dong gitu. Setuju. Dari ngikut training gitu yang lagi happening apa sih gitu. Jangan fix mindset itu tadi ya gitu kan. Terus misalkan juga ikut sertifikasi gitu kan. Sekarang apalagi ya itu kan banyak banget dari mulai yang berbayar, gratis, berlangganan gitu banyak kan. Banget ya platformnya. Banyak banget, betul. Jadi sebetulnya kalau goalsnya adalah meningkatkan karir tuh tidak harus berkorelasi dengan jabatan ya sebetulnya atau ya. Jadi bisa kita lakukan tanpa harus tadi ya tanpa harus job hopping gitu. Ya kita harus memulai dari diri kita sendiri sih gitu. Makasih Mbak Mega. Tapi gara-gara Mbak Mega ngomongin ini aku jadi mau tambah lagi boleh. Boleh. Kalau dari Mbak Mega tadi jelasin yang namanya internal mobility. Kalau dari teori HR gitu ya. Teori HR itu dinamakan dengan talent management gitu. Talent management itu apa? Jadi talent management itu tuh menjadi tanggung jawabnya HR dan perusahaan untuk bisa mengembangkan karya teman-teman lewat jalur internal. Internal dalam artian ada di ranah kantor kita kan, ada di satu perusahaan yang sama gitu. Jadi kalau yang namanya talent management itu tuh ada 3 yang bertanggung jawab. Satu, kalau bicara soal karir itu ada 3 yang bertanggung jawab. Satu adalah diri sendiri, yang tadi diomongin Mbak Mega. Diri sendiri itu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah untuk menentukan karir kamu mau kemana. Kayak misalnya, aku mau ngerjain rekrutmen gitu ya. Dalam 5 tahun jangka pendek, jangka panjang aku mau jadi lead, aku mau jadi manager, aku harus bisa punya sertifikasi A. Nah itu kita sendiri yang menentukan kita mau jadi apa, mau kemana gitu. Nah tanggung jawab yang kedua itu adalah tanggung jawab dari atasannya kita gitu. Atasannya kita tuh ngapain? Atasannya kita itu harus menjadi penjembatan antara kita sebagai individu dengan perusahaan selaku tempat di mana kita bekerja. Jadi seorang atasan itu harus bisa punya kemampuan managing people-nya tadi gitu ya, untuk bisa memfasilitasi karir seseorang di internal untuk bisa berkembang gitu. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga itu adalah dari tanggung jawab perusahaan, di mana perusahaan yang harus bikin sistemnya, harus bikin ruangnya, harus bikin kesempatannya untuk seseorang itu secara karir bisa berkembang di internal, sehingga itu menjadi salah satu cara bagi perusahaan juga untuk meningkatkan retention atau seseorang untuk tetap stay di suatu perusahaan, sehingga job hopping tadi tidak terjadi ketika memang orang tersebut bisa puas dalam satu posisi dalam pekerjaan, tanggung jawabnya dia tanpa dia harus ke company lain, kurang lebih kayak gitu. Menarik banget ya Mas ya, terms internal mobility ini benar-benar baru dengar sangat ya. baru juga. Nah, jadi pengen gali-gali juga ya, sama tonton juga bisa gali-gali ya. Betul, mungkin itu internal mobility ya, biar nanti mungkin bisa dipraktekkan juga. Nah, sama mungkin aku mau tanya satu lagi nih, mungkin semoga nggak keberatan nih. Kan kalau yang kita lihat ya dari berita-berita sekarang tuh kayak lagi ada apa nih yang namanya mungkin lagi ya turut mempengaruhi dunia bisnis lah seperti itu, atau mungkin dari segi ya perusahaan juga bisa kena gitu loh ya, mungkin teman-teman udah familiar juga ya. Nah kalau boleh tahu terkait dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, apakah itu turut mempengaruhi job hopping nanti? Tentu ya kan, karena kan secara internal eksternal pasti ada ya. Maksudnya dari internal perusahaan reasonnya apa, dari secara makro apa reasonnya itu juga pasti berpengaruh gitu. Kayak
mungkin kapan ya? Covid ya Mbak Mega ya. Yeah. Oh Dari iya COVID betul, aja, kita ada ya COVID ya, betul. dari COVID aja itu kan faktor eksternal ya, yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah nyangka bahwa COVID itu akan terjadi gitu, dan sebesar itu dan dampaknya sebesar ya, itu Mbak. dampaknya. Dan waktu itu juga akhirnya banyak perusahaan-perusahaan startup yang gulung tikar gitu kan, Mati juga kan akhirnya. mati juga gitu. Dan itu menjadi alasan yang valid tadi yang dikatakan Mbak Mega, orang berpindah pekerjaan, di mana akhirnya waktu itu orang-orang harus berganti pekerjaan padahal dia baru masuk bulan 2019 baru masuk misalnya, tapi tiba-tiba 2020 COVID itu kan turut kita nggak nyangka betul. ya. Itu Masuk sangat akal juga. berpengaruh gitu. Apalagi sekarang ini kondisi ekonomi secara global juga banyak yang lagi turun, yang bisa jadi itu berpengaruh juga ke orang-orang untuk memilih pekerjaan yang lebih secure gitu kan, atau Iya, orang-orang betul ya. sekarang lebih mau cari yang freelance supaya apa ya, Lebih fleksibel. lebih fleksibel ya. gitu. Itu dari segi durasi juga tentunya. Dari segi durasi gitu kan, apa namanya, lebih fleksibel dan sebagainya. Jadi opsi sekarang tuh jauh lebih banyak dibandingkan yang kemarin, walaupun ya masalah apa ya, secure atau tidaknya itu memang faktornya banyak gitu. Mungkin Mbak Mega mau nambahin? Paling balik lagi ya, kalau job hopping tadi sebetulnya bukan sesuatu yang melulu negatif atau kita jadi ilfeel gitu Tabu ya gitu dengan enggak ya? profil orang job hopping, karena itu juga sebetulnya kan hak masing-masing individu. Betul. Ya untuk melakukan Iya, job betul. hopping itu, selagi memang clear reasonnya apa bagi kami para pencari resource gitu ya, yaitu sah-sah saja gitu. Kalau misalkan yang dicari adalah semata-mata karena kenaikan gaji, ya yang akan didapat ya hanya sekedar itu gitu. Kalau misalnya yang dicari adalah ingin elevate knowledge gitu, pengalaman ya yang akan didapatkan, ya mudah-mudahan itu gitu. Jadi sebetulnya job hopping ini tidak apa-apa asalkan memang sudah dipertimbangkan secara matang gitu. Secara strategis gitu ya. Secara strategis ya, betul. Itu kan dari sisi kandidatnya ya, Mbak. Tapi kalau dari sisi perusahaan nih Mbak Mega dan juga Mbak Devi ya, ada nggak sih upaya untuk pencegahan gitu ya? Dan apakah job hopping itu apakah sesuatu fenomena yang mengancam perusahaan juga nih? Karena kan cukup memakan waktu ya untuk proses rekrutmen, Betul, itu dia. dan sebagainya. Yes. Ya, betul. Tentu saja itu berdampak ya dari sisi perusahaan gitu. Belum juga bergabung setahun gitu ya, Iya. proyek belum Sudah selesai, bye-bye. ya, Iya, dan betul. Meninggalkan tanggung jawab itu tadi kan. Ya salah satunya mungkin merupakan tanggung jawab kita bersama juga ya sebagai perusahaan supaya employee itu stay gitu. Ya mungkin nanti nyambungnya ke apa saja sih agenda-agenda gitu ya yang Amartek punya, misalkan khususnya Amartek gitu ya, untuk dalam rangka supaya employee kita ini ya stay longer gitu kalau bisa gitu ya. Mungkin bisa nambahin Mbak Devi Ya, dari untuk sisi retentionnya Banyak ya, Mbak, kalau bicara Yang soal Amartek. employee retention itu banyak gitu caranya gitu. Kalau di kita sendiri gitu kan, secara culture ini apa ya, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman Amartek ini tuh sebenarnya kalau di kita itu jarang ada yang resign. Oh gitu ya. Jarang ada yang resign gitu. Berdasarkan hasil data nih ya. Iya, Data langsung dari HR nih loh. Dari HR. Dari HR nih. Berdasarkan data HR, kalau bicara di company kita sendiri itu yang resign dalam jangka waktu yang pendek itu nggak banyak, bahkan sangat sedikit aku bisa bilang gitu. Kenapa? Karena kita bisa membangun culture di mana fit untuk generasi Gen Y dan juga Gen Z yang gitu, sekarang ya. dengan berbagai cara, berbagai program untuk kita bangun gitu kan, kita bangun coba untuk meretensi teman-teman gitu. Kayak teman-teman rasakan sendiri, ada banyak dari segi event kita coba untuk memfasilitasi teman-teman gitu. Karena kan kalau generasi muda pengennya banyak happy-nya. Iya. Betul. Dan kegiatan yang lebih bikin engage gitu Iya. ya, Mbak, ya. Betul gitu. Kita ada kegiatan macam-macam ya, dari kita program fun sport kita ada. Oh, Terus iya, kemudian kalau ada yang ulang tahun, mendatangi teman-teman yang Yes, ada juga. lagi ulang tahun di klien surprise gitu ya. kan. Surprise Karena kenapa beberapa riset yang meriset teman-teman Gen Y dan Gen Z, salah satu alasan mereka stay itu adalah ini, meaningful. Pekerjaannya mereka tuh meaningful dan company mereka itu memberikan meaning
gitu. Nah, itu yang menjadi strateginya HR ketika membangun program-program retensi. Melakukan kegiatan-kegiatan ataupun strategi yang bisa memberikan meaning gitu ke teman-teman. Jadi bukan cuma sekadar happy aja. Happy work life balance aja ya. Tapi memberikan meaning ke teman-teman. Baik dari segi pekerjaan yang memberikan meaning gitu kan. Dan juga program-program engagementnya juga memberikan meaning ke teman-teman. Benar ya Mbak ya. Benar, karena kan kalau kalian merasakan sendiri sebagai karyawan, ketika misalnya nih didatangi orang kantor gitu ya, ketika lagi ulang tahun misalnya, padahal kamu di klien gitu kan, seneng nggak? Senang. Happy ya, rasa siapa sih yang spesial kamu ya, atensi Mbak. ya? Jangan ya, makanya. Karena Terus ada yang memperhatikan. oh, dong itu ya. Kita harus mencoba merayakan ya. Nah, kalau di Amartek kan mau merayakan ya. Benar, ketika misalnya kita kan ada juga best employee ya. Kita ada program best employee. Kita memberikan penghargaan bagi teman-teman yang sudah memberikan effortnya gitu kan ke kita. Jadi ya seperti itu cara kita untuk retensi teman-teman supaya tidak menjadi job hopping. Walaupun sekali lagi kenapa bisa menjadi job hopping kan alasannya banyak ya. Itu kembali lagi ke individu dan juga kondisi di luar yang mungkin kita tidak bisa kontrol gitu. Oke, jadi Amartek memang mengadopsi banyak metode retention ya Mbak ya untuk mencegah job hopping juga nih di company. Oke, ini menarik banget ya Mas Agap untuk topiknya nih. Iya, kalau menurut gua sangat banyak banget ya informasi yang bisa kita dapatkan juga. Insight yang bisa didapetin juga ya. Jadi memang kesimpulannya ternyata job hopping ini tidak melulu negatif gitu ya, dan bahkan bisa menjadi strategi yang menguntungkan gitu ya untuk karyawan di luar sana untuk meningkatkan karirnya. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya cara ya untuk mengembangkan karir di dunia kerja gitu. Seperti yang tadi Mbak Mega bilang juga kan, yang ada juga yang manuver secara internal ya, intinya ya. Yang namanya tadi apa, aku agak lupa lagi. Internal mobility. Nah, jadi dengan internal mobility siapa tahu kita bisa dapat peluang masih di dalam company dan mengembangkan potensi ya Mas. Betul. Nah, jadi teman-teman juga nggak punya alasan dong untuk mungkin nggak bisa self enrichment ya intinya ya, gara-gara yang sekarang kan udah banyak dari berbagai platform dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekali lagi juga sorry nih aku nggak apa-apa, ini bagus banget malah biar teman-teman juga dapat informasinya lengkap lah ya. Betul. Tadi Mbak Mega ngomongin soal tools training dan sebagainya, itu banyak banget. Itu mau aku garis bawahi lagi, itu beneran banyak banget kalau teman-teman mau mendalami platform pengembangan diri itu banyak banget secara teknikal, terutama untuk teman-teman yang di industri IT ya. Ada banyak platform, baik itu dari yang gratis, dari yang berbayar cuma 10.000, 20.000 sampai yang jutaan sertifikasi itu ada ya. Jadi pastikan teman-teman mencari tahu secara pribadi juga supaya teman-teman bisa mengembangkan knowledge-nya teman-teman gitu. Gokil ya hari ini ya, kayak kita dapat banyak ya terkait job hopping juga. Makasih juga nih buat Mbak Mega sama Mbak Devi juga yang udah kasih lumayan banyak nih ke kita. Iya, lumayan banyak, betul. Nah, kebetulan kita udah sampai di penghujung podcast nih Mas Agat, kebetulan. Nggak berasa ya? Sharing kita ya berarti udah sampai selesai banget. Mungkin sebelum kita tutup, kita mau ucapin makasih banyak nih ke Mbak Mega dan juga Mbak Devi ya sebagai narasumber kita hari ini, sudah meluangkan waktunya dan juga sharing pengalaman nih. Jadi teman-teman di rumah juga menambah pengalaman atau knowledge baru gitu ya. Makasih Mbak Devi, Mbak Mega. Thank you buat hari ini. Mas Alga. Oh iya, sama-sama. Semoga kita bisa semakin maju ya, dan mengembangkan diri terus, baik itu dari perusahaan kita, dari Amartek maupun dari luar yang lagi ngelihat juga, semoga bisa selalu mengembangkan diri terutama dalam hal karirnya. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang podcast kita, untuk podcast Amartek cukup sampai di sini saja. Nah, jadi teman-teman misalnya suka ya sama videonya, apakah ini mungkin masuk? Nah, teman-teman itu jangan lupa buat like dan juga bisa subscribe juga ya, teman-teman ya. Jangan lupa share juga ya, teman-teman. Betul, ke dan teman-teman Amartans di luar sana atau ke teman-teman di luar sana yang memang juga interest nih dengan job hopping gitu. Bisa ceknya di mana kalau sosial media kita? Untuk kalau itu mau cek terkait Amartek, teman-teman bisa cek langsung di IG Amartek ya, teman-teman ya. Bisa di IG Amartek, bisa lewat yang YouTube juga ya, teman-teman. Bisa juga, dan website juga ya. Betul, di website juga kita ada seperti itu.
Bisa cek di mana, Gat? Sosial Bisa. media kita. Oh, untuk sosial media Amartek teman-teman bisa cek di amarta.teknologi di Instagram ya teman-teman ya. Boleh dicek di situ. Oke, jangan lupa di-follow, LinkedIn juga, Betul, YouTube betul. juga di-subscribe ya teman-teman Yes. ya. Jangan lupa komen di bawah juga ya yang teman-teman mau untuk mungkin topik kita next time itu Next apa time ya. mau apa ya, Mari betul kita bikin sulit banget. buat teman-teman editor ya. Ya bisa cek di bawah sini ya Oh, teman-teman ya. ya. Oke. Kita pengen jadi kayak YouTuber. Iya. Subscribe, Iya. Like, subscribe dan follow. Oke, dari kita cukup itu saja. Sampai ketemu di Di podcast podcast Amartek berikutnya selanjutnya. ya. Bye bye.